Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu dalam acara pelaksanaan IHT ini. Kita akan melaksanakan pada sesi yang ke-9 hari, yaitu tentang kolaborasi pelaksanaan IHT. Yang pertama akan dilaksanakan dan dipaparkan materi oleh Ibu Rika Yunita SPD. Dipersilakan. Namun sebelumnya untuk pelaksanaan ini agar dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada suatu pun kendala, mari bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Silakan untuk Bu Rika memaparkan. Ya, terima kasih Bu Eko. Baik, selamat pagi Ibu-Ibu semua. Apa kabar hari ini? Pagi. Baik Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Oke, baik. Hari gimana? ini alhamdulillah baik. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi tentang capaian pembelajaran. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu capaian pembelajaran? Kan sudah dibaca asinkronusnya ya. Ya, Ibu. Ya, silakan Bu Deborah. Ya, pencapaian pembelajaran itu adalah peleburan KI dan KD gitu. Jadi kalau dulu kita punya KD, sekarang dirumuskan menjadi capaian pembelajaran gitu. Jadi sesuatu yang harus dicapai oleh peserta didik di akhir fase. Oke, iya super sekali. Oke, saya akan sedikit memaparkan mengenai capaian pembelajaran. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen ya Ibu-Ibu. Sudah? Oke. Oke, capaian pembelajaran. Nah, secara sederhana, pengertian CP atau capaian pembelajaran ini bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Iya, betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bu Deborah. Capaian pembelajaran ini merupakan peleburan antara KI dan KD di kurikulum 2013 ya, di mana kita tahu di sana ada mengenai tentang pengetahuan, keterampilan, lalu ada sikap. Nah, di sini juga ada, cuma mungkin bahasanya, hanya saja bahasanya dijabarkannya secara naratif ya, paragraf. Jadi kita sendiri yang bisa mengembangkannya. Oke, lanjut. Nah, capaian pembelajaran itu bagaikan navigasi. Apa sih navigasi? Navigasi itu petunjuk arah ya. Jadi kita arah tujuannya mau kemana. Akhirnya itu yang harus kita capai. Maka pada capaian pembelajaran selalu bicaranya pada awal paragraf adalah pada akhir sesi, gitu kan ya. Berarti itu akhirnya kita mau mencapai tujuan kemana. Seperti itu. Lalu tujuan capaian pembelajaran ini dibagi dua tahap, yaitu tujuan pembelajaran PAUD dan tujuan pembelajaran tingkat SD sampai SMA. Di mana ini berdasarkan menurut perkembangan peserta didik. Lalu prinsip-prinsip capaian pembelajaran itu ada dua. Yang pertama terukur dan spesifik, di mana di dalam terukur dan spesifik ini punya aspek lagi yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu pemahaman pengetahuan, praktis, dan keterampilan generik. Lalu yang kedua, fleksibel.
di mana pengembangan capaian pembelajaran ini jelas mendefinisikan hasil yang harus dicapai tadi ya. Harus jelas hasilnya mau kemana untuk siswa pada akhir program pembelajaran. Desain kurikulum, strategi belajar, dan kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya CP. Jadi di sini desain pembelajarannya, strategi pembelajarannya itu diserahkan kepada gurunya masing-masing. Proses penilaian disesuaikan dengan CP dan penilaian setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajaran. Ya, jadi di sini proses penilaiannya harus kita pertimbangkan baik-baik supaya kita bisa mengukur kompetensi siswa. Apakah dia sudah mencapai target pembelajaran yang kita buat ataukah belum? Lalu kalau misalkan belum, harus di treatment apa? Kalau sudah, harus di treatment apa? Seperti itu. Lalu format rumusan capaian pembelajaran SMK. Ya, bentuk penulisan format CP ditulis dalam bentuk paragraf sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum terlihat jelas, utuh sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan agar bisa menggambarkan capaian apa yang akan dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Lalu fase dalam perumusan CP, ya mungkin ibu-ibu sudah membaca fase CP ya. Di situ ada fase A, fase B, fase C, fase D, fase E sampai dengan fase F. Oh ya maaf nih, fase F. Sampai F ya, maaf ya. Untuk kita ini ada di fase E dan fase F ya, di SMK. Fase E itu ada di kelas 10, fase F itu ada di kelas 11 dan kelas 12. Lalu integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Capaian pembelajaran merupakan hasil peleburan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Seperti yang telah disampaikan sama Ibu Deborah tadi di awal ya. Lalu komponen capaian pembelajaran. Dalam dokumen capaian pembelajaran terdapat 4 komponen, diantaranya rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, capaian pembelajaran setiap fase. Nah, di sini maksudnya adalah di dalam capaian pembelajaran yang diberikan itu terkandung 4 dokumen ini, 4 komponen ini ya, seperti itu. Oke. Itu sedikit gambaran mengenai capaian pembelajaran. Di asinkronus kemarin kita punya tugas ya Bapak Ibu ya. Iya betul Bu. Betul Bu. LK kompetensi yang akan dicapai, ya kan? Ya, Bu. Nah, sekarang coba saya berikan kesempatan kepada salah satu kelompok untuk memaparkan kompetensi apa yang ingin dicapai dari fase yang dipilih sesuai mata pelajaran yang diampu. Silahkan. Oke, Bu Deborah silahkan. Ya, baik Bu Rika, saya akan coba menampilkan tugas yang telah dibuat oleh kelompok saya. Sebentar. Nah, nanti ibu-ibu yang lain bisa melihat, menganalisis ya. Silakan memberikan atau menanggapi jawaban atau pekerjaan dari Ibu Deborah ini. Ya, sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya, Ibu-ibu? Ya, sudah. Sudah Bu, ada Bu. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut saya ingin presentasikan lembar kerja ruang kolaborasi yang dibuat oleh kelompok saya terkait dengan fase atau capaian pembelajaran.
Baik, kami dari kelompok E mengambil mata pelajaran matematika di fase E ya, karena kita berada di fase E, dan mengambil elemen atau domain yang dipilih adalah bilangan. Ya, berikut kompetensi yang ingin dicapai di fase E. Peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen, bentuk akar, dan logaritma. Yang kedua, peserta didik dapat memecahkan masalah berkaitan dengan barisan dan deret, aritmetika, dan geometri pada kondisi nyata. Nah, perumusan capaian pembelajaran ini sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik. Ibu-ibu ada yang mau menanggapi apa yang telah disampaikan sama Ibu Deborah? Ya, oke. Ibu Hairunisa silahkan. Mohon izin Bu Rika, Bu Eko, Bu Debo, saya mau menanyakan ada berapa banyak ya Bu capaian pembelajaran yang bisa dijabarkan dalam capaian pembelajaran ini? Mohon izin, suara saya kedengeran? Ya, kedengeran, Mem. Iya, makasih. Baik, Bu Debo mau menanggapi? Oh, enggak, oke. Iya, dalam capaian pembelajaran ini itu tergantung dari pengembangan peserta didiknya ya. Jadi bisa dilihat di situ kan ada minimal yang harus dicapai oleh peserta didik di capaian belajar itu apa. Lalu kita bisa mengembangkannya sesuai karakteristik peserta didik kita. Ya, jadi kita bisa lihat sejauh mana peserta didik kita ini bisa mencapai capaian yang ada di capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Seperti itu. Jadi berapa saja bisa sesuai dengan karakteristik peserta didik kita dan kondisi sekolah kita. Seperti itu. Siap Ibu, makasih. Oke, baik. Sedikit dari saya pemberian materi ini. Capaian pembelajaran itu adalah peleburan dari KI dan KD tadi ya. Maka ini adalah acuan kita dalam nanti kita membuat rumusan pembelajaran lainnya. Nah, oleh karena itu kita harus memahami dulu nih, kita tujuannya mau kemana. Jadi kita harus pahami dulu capaian pembelajaran yang kita ampuh. Kita harus analisis lebih dalam, kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita dan kondisi sekolah, serta sarana prasarana atau pendukung lainnya ya. Jadi kita bisa memilih mana nanti turunannya lagi dari capaian pembelajaran yang ada di yang telah ditetapkan ini. Ya, itu sedikit dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan saya kembalikan ke Bu Eko sebagai moderator. Ya, terima kasih. Akhirnya sesuai juga paparan yang diberikan oleh Bu Rika Yunita, yaitu mengenai capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran itu merupakan suatu kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik, yaitu yang merupakan pelaburan dari KI dan KD, dan tujuan capaian sendiri, ya tadi Bu Rika bilang, mulai dari PAUD sampai dengan tingkat SD dan SMA. Itu kita akhiri paparan yang dari Bu Rika dan Bu Kade dengan berdoa menurut kepercayaan sendiri. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Ibu-ibu. Sama-sama Ibu. Ya, sampai jumpa.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Deborah, Bu Eko, dan Bu Rika. Apa kabar? Alhamdulillah luar baik. biasa. Tetap Super. semangat ya kita ya. Semangat, Super semangat, sekali. semangat. Oke, alhamdulillah kita bertemu lagi di Google Meet IHT dalam kegiatan pelatihan pendidikan sekolah penggerak. Hari ini adalah pertemuan yang ke-6. Ya, nggak berasa ya ibu-ibu ya, udah hari ke-6 aja nih. Mohon izin Bu Deborah dan teman-teman, pagi ini sebelum kita mulai kegiatan IHT, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Mohon izin Bu Deborah dan teman-teman, sebelum masuk pada pemaparan materi, kita tidak ada ice breaking ya Bu, ya langsung aja ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang disampaikan oleh instruktur kita, Ibu Deborah. Kepada Ibu Deborah dipersilakan. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu-Ibu. Hari ini kita memasuki hari ke-6 ya. Sebelum saya memaparkan mengenai materi ATP atau alur tujuan pembelajaran, coba saya ingin ada salah satu dari Ibu-Ibu yang memaparkan penugasan kemarin. Ya, penugasan kemarin terkait dengan alur pembelajaran. Oke, silahkan Bu Rika. Ya, baik, terima kasih Bu Debo. Mohon izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menyampaikan tugas kelompok E ya, kelompok 5. Di sini domain yang saya pilih adalah geometri. Capaian pembelajarannya di akhir fase E, peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Materi yang disampaikan di sini adalah trigonometri. Alur pembelajaran yang saya buat adalah peserta didik mampu menjelaskan definisi perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, tangen. Ini nomor modulnya 4, jam pelajarannya 2. Peserta didik mampu menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nomor modulnya masih 4, jam pelajarannya 4 jam. Peserta didik mampu menggunakan perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, tangen untuk menentukan panjang sisi dan besar sudut segitiga siku-siku. Nomor modul 4, jam pelajarannya 4 jam. Peserta didik mampu menganalisis perbandingan trigonometri suatu sudut di berbagai kuadran. Nomor modul 4, jam pelajarannya 6. Peserta didik mampu menganalisis rumus perbandingan trigonometri sudut yang berelasi. Nomor modul 4, jam pelajarannya 6. Lalu peserta didik mampu mengkonversi koordinat kartesius ke koordinat kutub ataupun sebaliknya. Nomor modul 4, jam pelajarannya 2. Yang terakhir adalah peserta didik mampu memodelkan permasalahan di kehidupan nyata ke dalam perbandingan trigonometri. Nomor modul 4, jam pelajarannya 4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika, sudah bagus sekali alur tujuan pembelajaran yang dibuat. Berarti kemarin sudah ini ya, sudah baca materi dan sudah paham ya? Alhamdulillah. Sudah. Baik, saya akan coba paparkan ya. Akan coba paparkan mengenai konsep alur tujuan pembelajaran. Baik, sudah terlihat di layar ya Bapak Ibu ya? Ibu-Ibu ya? Sudah. Oke. Ya, sudah Ibu. Baik. Ya, ini. Apa sih alur tujuan pembelajaran itu gitu, untuk apa dibuat? Nah, tentunya kemarin di hari-hari sebelumnya kita sudah belajar mengenai profil pelajar Pancasila gitu ya, di mana profil pelajar Pancasila ini adalah tujuan atau cita-cita dari pendidikan kita di Indonesia gitu, membentuk peserta didik yang
memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, tadi kita sudah mempelajari tentang capaian pembelajaran, gitu ya, sebagai roadmap kita untuk mencapai profil tersebut. Nah, bagaimana cara untuk menjalankan capaian pembelajaran tersebut? Nah, kita butuh yang namanya alur tujuan pembelajaran. Secara umum ada dua langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Nah, tadi yang pertama ada yang namanya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, disusun berdasarkan fase, dan kita menyesuaikan dengan kondisi peserta didik yang ada di satuan pendidikan. Nah, setelah ada capaian pembelajaran, kemudian kita sebagai guru, selanjutnya adalah menyusun yang namanya alur dan tujuan pembelajaran sebelum akhirnya mengembangkan modul ajar. Gitu. Jadi alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Gitu ya. Nah, ini konsep alur tujuan pembelajaran. Tadi kita punya capaian pembelajaran, selanjutnya dari capaian pembelajaran kita susun menjadi alur pembelajaran, dan selanjutnya adalah mengembangkan modul ajar. Ya, berikut adalah alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran ini harus mengandung 3 komponen, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Di mana kompetensi ini adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Gitu. Kalau sebelumnya kita punya yang namanya level kognitif ya. Nah, level kognitif itu bisa dimasukkan ke dalam kompetensi. Kemudian yang kedua adalah konten. Konten adalah konsep utama yang perlu dipahami di akhir suatu unit pembelajaran. Dan yang ketiga adalah variasi. Variasi adalah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, berikut adalah contoh alur tujuan pembelajaran. Tadi kita sudah lihat contoh yang dibuat oleh Bu Rika ya. Nah, ini jadi contoh alur pembelajaran itu ada pertama domain, kemudian capaian pembelajaran, kemudian materi, nomor modul, dan jam pelajaran yang dialokasikan. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan ke konsep tujuan pembelajaran. Oke, sudah terlihat? Sudah ya? Oke, 3 konsep tujuan pembelajaran. Nah, ini ya. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian tiga aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, nih tadi konsep tujuan pembelajaran secara operasional memuat 3 aspek. Yang pertama adalah kompetensi, kedua konten, dan ketiga adalah variasi. Nah, berikut contohnya. Menjelaskan itu adalah kompetensi, hukum Newton adalah konten, dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, menggunakan kata-kata sendiri ini merupakan variasi. Ya, demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari ibu-ibu sekalian? Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Iya, silakan Ibu Eko. Ini Bu Deborah, saya ingin bertanya. Tadi kalau nggak salah ada 3 komponen tujuan ya pelajaran. Jadi saya ingin bertanya, apakah ketiga komponen tujuan pembelajaran itu harus ada dalam penyusunan ATP? Ya, baik. Terima kasih Bu Eko. Ya, tadi dipaparkan ada 3 konsep dalam menyusun ATP, terdiri dari komponen, konten, dan variasi gitu. Idealnya suatu ATP ini mengandung 3 komponen ini Bu Eko. Gitu. Tapi kan dalam kondisi di lapangan ya, seperti tadi pembelajaran matematika itu memang agak sulit menentukan variasi dari setiap tujuan pembelajaran gitu. Maka nggak apa-apa, misal dari satu capaian pembelajaran itu terdiri dari 4-5 tujuan di khususnya untuk ini ya, aspek variasi ini kan agak sulit gitu. Jadi di aspek variasi tidak apa-apa, tidak harus di setiap tujuan pembelajaran, yang penting di satu capaian pembelajaran tersebut ada. Seperti itu. Ya. Jelas Bu Eko? Ya. Terima kasih Bu Deborah. Iya, sama-sama Ibu.
Baik, demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk berdiskusi ya. Saya kembalikan ke moderator, Mem Nisa. Oke, baik, itulah pemaparan dari Ibu Deborah perihal ATP atau yang selama ini kita pelajari juga ya, yaitu CP dan ATP ini sangat berkesinambungan atau ada korelasinya dalam membuat modul ajar nanti gitu ya. Baik, terima kasih Bu Deborah atas arahan dan informasinya, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik teman-teman, kita tutup acara pada hari ini. Kita tutup kegiatan pagi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai sini dulu, mohon maaf apabila ada kurang dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa baik. Alhamdulillah, semangat. Luar biasa. Masih semangat ya? Oh, Semangat jelas. dong. Itu. Kita sudah memasuki hari ke-7. Pagi ini kita akan kembali menyimak materi dari narasumber kita. Sebelum kita mulai pelatihan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Ya, berdoa selesai. Langsung saja kita ke narasumber kita hari ini, Mem Khairunisa. Kepada beliau saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Deborah atas pembukaannya sebagai moderator. Teman-teman, materi hari ini adalah modul ajar ya. Pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah mengerjakan tugas atau LK dari modul ajar itu sendiri. Untuk hari ini, pagi ini diawali dengan pemaparan tugas dulu ya. Baru setelah itu saya memaparkan modul ajar itu seperti apa sih, komponennya seperti apa sih, kontennya atau prosedurnya seperti itu ya. Baik, perwakilan kelompok dipersilakan untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Silakan Ibu Rika untuk mempresentasikan tugasnya. Ya, baik. Sebelumnya mohon izin share screen. Silakan Ibu. Sudah terlihat, Ibu-ibu? Sudah Bu Rika, lanjutkan. Oke. Baik, ya mohon izin saya hari ini memaparkan mengenai tentang modul ajar yang kelompok kami buat ya. Nah, di sini modul ajarnya tentang perbandingan trigonometri. Ada identitas, lalu di sini ada capaian pembelajarannya, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila yang ingin diterapkan dalam pembelajaran kali ini, lalu ada model pembelajaran yang akan digunakan yaitu daring atau PJJ. Target peserta didik adalah reguler. Reguler ini siswa yang biasa. Lalu kegiatan pembelajaran utama yaitu individu serta berkelompok. Jadi dalam pembelajaran ini akan digunakan individu dan berkelompok. Jenis asesmennya tertulis, tes lisan, dan presentasi. Lalu metodenya adalah diskusi, presentasi, dan proyek. Lalu kelengkapan perangkat ajar, lembar kegiatan video, jumlah pertemuan. Di sini 1, karena ini saya mengambil 1 tujuan pembelajaran saja ya. Tujuan pembelajarannya ini, lalu ada pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Jadi ada kemampuan awal yang harus dimiliki peserta didik sebelum mempelajari materi ini. Lalu ada profil pelajar Pancasila yang akan diterapkan pada tujuan pembelajaran yang kali ini. Model pembelajarannya, target peserta didik, ketersediaan materi pengayaan untuk siswa CIBI
itu yang levelnya atau kemampuannya sudah melebihi ya. Alternatif penjelasan metode atau aktivitas untuk siswa yang sulit memahami konsep itu ada di sini. Terus kegiatan pembelajarannya individu yang di sini, penilaian, jenis asesmen, metode, alat, persiapan mengajar, kegiatan di sini ada kegiatannya, kegiatan pelaksanaan, kegiatan pendahuluan, lalu kegiatan inti, lalu kegiatan penutup, lalu ada refleksi pendidik. Ya, setelah pembelajaran dilakukan ada refleksinya, lalu ada tindak lanjutnya dari sini. Lalu ini ada lampiran. Lampirannya ini berupa materi. Yang pertama, lalu berupa asesmen, sumatif dan formatif. Lalu di sini ada rubrik penilaiannya. Seperti itu. Ya, ini yang saya buat modul ajarnya. Semoga sesuai ya sama yang diharapkan. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, terima kasih Bu Rika. Sekilas melihat modul ajar yang sudah dikerjakan gitu ya, itu sudah memenuhi syarat ya, kriteria atau komponen-komponen modul ajarnya sendiri sudah terlampirkan semuanya ya. Bagus, alhamdulillah sudah dimengerti. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu semua ya. Baik, masuk ke materi berikutnya, yaitu saya coba untuk memaparkan modul ajar sendiri untuk mengingat kembali aja ya, karena materi ini memang sudah dipelajari oleh ibu-ibu sekalian semua di pertemuan sebelumnya. Mohon izin untuk share screen, ibu-ibu. Silakan, Ma'am. Bentar ya. Apakah sudah terlihat, ibu-ibu? Ya, sudah? Sudah ya? Sudah, Ma'am. Yang terlihat apa, teman ibu-ibu? Gambar hitam. Bukan modul ajar, bukan? Bukan. Belum ya? Coba saya stop lagi, saya share lagi. Oh, udah nih. Ya. Sudah, Ma'am. Oke, modul ajar ya. Ini ada keterkaitannya dengan CP, penyusunan CP, lalu dilanjut pembuatan ATP, terakhir disusun di modul ajar ini sendiri. Oke, agenda sesi hari ini konsep modul ajar, komponen modul ajar. Oke. Konsep modul ajar sendiri yaitu sejumlah alat atau sarana media metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Berikutnya, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna.
Adapun konsepnya seperti ini, Ibu-ibu ya, ada modul ajarnya di sini terdiri dari maaf, ada ATP, alur tujuan pembelajaran, lalu ada capaian pembelajarannya juga ada di modul ajar. Terakhir, jangan lupa profil pelajar Pancasila. Oke, berikutnya komponen. Nah, ini nih yang tadi Bu Rika sudah tampilkan presentasinya ya. Komponen modul ajar itu sendiri berisikan tentang informasi umum. Informasi umum itu diantaranya ada identitas sekolah, nama sekolah gitu ya, kompetensi awalnya, profil peserta Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, kemudian model pembelajaran yang digunakan. Selain informasi umum, komponen modul ajar sendiri yaitu ada komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, terakhir refleksi peserta didik dan guru. Setelah informasi umum, komponen inti, terakhir yang perlu lampirkan di modul ajar sendiri yaitu lampiran, ada lembar kerja peserta didik, tadi sudah ya dilampirkan oleh kelompoknya Bu Rika. Lalu berikutnya bahan bacaan guru dan peserta didik kalau misalkan ada. Berikutnya ada glosarium, berikutnya daftar pustaka. Yang belum ada daftar pustakanya silakan untuk ditambahkan lampiran tersebut ya. Oke, berikutnya prinsip penyusunan modul ajar sendiri. Terlihat Ibu-ibu? Slide-nya sudah berganti? Terlihat. Terlihat ya, baik saya lanjutkan. Prinsip pengembangan modul ajar sendiri yaitu pendekatan melalui tahap perkembangan ini memperhitungkan yang pertama karakteristik, kompetensi dan minat peserta didik di setiap fase. Lalu perbedaan tingkat pemahaman nih ya dan variasi jarak atau GAP antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Berikutnya melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik Ibu-ibu. Bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Berikutnya, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Adapun prinsip pengembangan modul ajar sendiri yaitu ada 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Jadi nggak bisa sembarangan nih ya. Ada 4 kriterianya. Yang pertama itu adalah esensial, menarik, bermakna, menantang, lalu relevan dan kontekstual, dan yang keempat berkesinambungan ya. Sampai sini kita lanjut lagi prosedurnya, prosedur penyusunan modul ajar sendiri, yaitu menganalisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan, lalu mengidentifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasilanya dulu yang ada 6 dimensi tersebut. Ya, lalu berikutnya tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran. Yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Prosedur penyusunan modul ajar sendiri. Sampai di sini cukup jelas atau ada yang ingin mau ditanyakan teman-teman? Ya, silakan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Oh baik, Bu Eko. Silakan Bu Eko. Iya, Silakan. ada Miss nih. Saya ingin bertanya nih, ada kayaknya belum tahu nih. Apakah perbedaan penyusunan RPP dengan modul ajar, Mem? Oh iya, baik. Jelas. Ya, sudah itu saja. Ya, makasih. Baik, RPP sendiri atau rencana pembelajaran gitu ya, dan modul ajar itu sebetulnya sama aja fungsinya Ibu Eko, fungsinya sama aja gitu ya, sebagai materi ajar atau perangkat ajar guru di kelas seperti itu.
Tapi mungkin yang membedakan kalau modul ajar sendiri itu mungkin lebih kompleks atau lebih lengkap demikian. Lalu ada penambahan-penambahan elemen-elemen yang tidak ada di RPP seperti profil Pancasila misalkan seperti itu. Lalu ada 4 kriteria juga nih yang wajib harus dimiliki oleh modul ajar sendiri. 4 kriterianya tadi saya sebutkan. Sampai sini dipahami Ibu? Ya, berarti pada paradigma yang baru ini ditambahkan dengan profil Pancasila ya, Mem ya? Betul Ibu, ditambahkan ada Ya, jadi kasih. ada beberapa elemen yang perlu dilengkapi lah gitu biar lebih sempurna lagi perangkat ajar kita di kelas seperti itu. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Sudah. Sudah. Oke, alhamdulillah semoga bermanfaat semuanya ya. Oke, sekian pemaparan singkat saya tentang modul ajar pada hari ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Mem Nisa atas pemaparannya. Semoga setelah ini kita bisa menyusun modul ajar ya untuk proses pembelajaran peserta didik kita di sekolah. Ya, demikian materi tentang modul ajar hari ini. Untuk menutup kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih Ibu-ibu atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu sekalian ini hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Semangat, Bu. Semangat. Baik, izinkan saya hari ini jadi moderator ya ibu-ibu. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai acara ini, baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita masuk ke hari ke-8 ya. Hari ke-8 ini materinya tentang asesmen sumatif dan formatif ya. Baik, untuk asesmen formatif dan sumatif ini akan disampaikan oleh Ibu Eko. Kepada beliau saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Siap. Ya, hari ini hari yang ke-8 saya ingin memaparkan yaitu tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Namun sebelumnya mungkin ada yang tahu mengenai asesmen formatif dan sumatif tentang apa yang sebelumnya sudah dibuat, mungkin ada? Oh ya, Bu Deborah, silakan Bu Deborah. Iya, baik. Terima kasih Bu Eko. Yang saya tahu mengenai asesmen formatif dan sumatif, asesmen formatif itu adalah asesmen yang kita lakukan di tengah proses pembelajaran, gitu. Jadi untuk mengevaluasi ketercapaian capaian kompetensi peserta didik sudah sejauh mana gitu, dan nanti gunanya untuk evaluasi pembelajaran. Nah, sedangkan asesmen sumatif itu dilakukan di akhir proses pembelajaran, menitikberatkan kepada nilai siswa. Seperti itu. Nah, saya coba presentasikan ini ya Bu Eko ya, hasil kelompok saya. Sebentar. Oke, sebentar, ini ada asesmen sumatif. Oke. Terlihat di layar ya Ibu-ibu ya?
terlihat, Ibu. Ya, baik. Ini contoh asesmen formatif dan sumatif yang dibuat oleh kelompok saya. Kita ada di fase E ya. Saya mengambil elemen geometri, kemudian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan definisi perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, dan tangan. Nah, untuk bentuk asesmen formatif, kami memberikan tes tertulis atau esai. Berikut ada 2 soal yang kami berikan. Dan selanjutnya untuk asesmen sumatif, kami pun juga memberikan tes tertulis berupa pilihan ganda. Ya, jadi tadi tes formatifnya ada 2 soal, untuk tes sumatifnya kami memberikan 5 soal. Seperti itu. Ya, ini untuk tujuan pembelajaran 1 dari capaian pembelajaran elemen geometri di fase E. Ya, demikian saya presentasikan apa yang telah dibuat oleh kelompok saya. Terima kasih Bu Eko atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali pemaparan yang dipaparkan oleh Bu Deborah ya. Di sini Bu Deborah memaparkan tentang matematika, itu ada 2 contoh formatif dan sumatif. Untuk selanjutnya masuk ke dalam sesi materi, yaitu tentang asesmen formatif dan sumatif. Saya akan memaparkan. Asesmen formatif dan sumatif ini pada agenda sekarang, sesi ini adalah ada konsep asesmen proses dan hasil, kemudian ada bentuk asesmen dan umpan balik. Kemudian jenis asesmen itu ada 2, asesmen proses dan asesmen hasil, di mana asesmen proses ini ada 2, yaitu asesmen as learning dan asesmen for learning. Sedangkan asesmen hasil itu ada 1, yaitu asesmen of learning. Konsep asesmen proses dan hasil. Kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang berfungsi sebagai 1. Jadi asesmen proses dan hasil itu memiliki fungsi ya Bu. Pertama yaitu umpan balik atau feedback. Itu bisa, itu fungsinya ada pada guru. Di sini karena saya mata pelajaran BK, maka di sini untuk BK dan memperbaiki dan mengembangkan daripada program BK. Kemudian yang kedua itu bahan informasi bagi pemimpin sekolah, yaitu kepala sekolah, kemudian guru, mata pelajaran, orang tua, dan peserta didik. Kemudian 3, bahan untuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas pelaksanaan program BK. Penekanan pada asesmen proses dan asesmen hasil di sini, yaitu guru diharapkan memberikan proporsi yang lebih banyak daripada pelaksanaan asesmen proses. Harapannya yaitu akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Jadi pada penekanan asesmen proses ini diharapkan prosesnya yang lebih banyak daripada hasilnya. Bentuk asesmen proses dan bentuk asesmen hasil ini ada 2. Pertama, bentuk asesmen proses dan hasil ini pertama adalah asesmen tertulis. Di sini ada contoh-contoh asesmen tertulis. Yang pertama yaitu contohnya refleksi. Kemudian yang kedua jurnal. 3 bisa esai, kemudian poster, tes tertulis. Untuk refleksi di sini melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran bagi dirinya sendiri. Kemudian jurnal, dia melatih kemampuan untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide-idenya. Kemudian esai, mengasah keterampilannya dalam menulis akademis mereka. Kemudian postur, bisa kemampuan untuk mengeksplorasi topik-topik atau mengkolaborasikan pemahaman dengan cara membuat gambar yang menarik. Kemudian yang kedua adalah bentuk asesmen tidak tertulis. Di sini ada contohnya, misalnya diskusi kelas,
kemudian drama, produk, presentasi, dan tes. Kemudian proses asesmen proses dan hasil juga di sini tadi dikatakan memiliki umpan balik. Umpan balik ini merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik biasanya berisikan baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Nah, bagi guru sendiri, asesmen proses dan hasil ini memiliki umpan balik, yaitu pertama memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pelayanan di masa depan. Kemudian bagi siswa membantu untuk mengetahui kelemahan dia, kemudian kekurangannya. Kemudian yang kedua bisa memberikan umpan balik bagi sesama teman dan memberikan kesempatan bagi teman yang lainnya. Ada 10 prinsip pemberian umpan balik, di antaranya yang satu itu mudah dimengerti, kemudian transferable, melihat ke belakang, 4 spesifik, kemudian kelima lebih dari penilaian, kemudian yang keenam tepat waktu, 7 kontekstual, kemudian yang ke-8 seimbang, 9 melihat ke depan, dan 10 selektif. Mungkin itu pemaparan daripada asesmen proses dan asesmen hasil. Setelah saya berikan pemaparan ini, mungkin panjang lebar, ada di antara ibu-ibu yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, silakan. Ya, silakan, Mbak Nisa. Ya, terima kasih Bu Eko atas pemaparannya. Mohon izin Bu, tadi kayaknya ada pembahasan umpan balik ya Bu ya, untuk peserta didik maupun guru gitu ya Bu. Pertanyaan saya, ada nggak sih Bu manfaat umpan balik itu sendiri kepada peserta didik Bu? Ya Mem, bagus sekali pertanyaannya. Umpan balik itu penting ya buat kita dalam pembelajaran. Itu kenapa? Karena umpan balik itu merupakan kumpulan informasi ya bagi seseorang dalam melakukan suatu kegiatan yang biasanya berisi baik hal yang sudah dilakukan maupun yang belum. Nah, umpan balik ini bagi guru itu dapat memberikan informasi perkembangan murid atau siswanya dalam memberikan modifikasi pelayanan di masa depan atau selanjutnya pembelajarannya. Kemudian untuk murid itu sendiri, umpan balik itu membantu untuk mengetahui kelebihan atau kekurangannya, sehingga murid dapat mengatur atau mencari lagi bagaimana sih proses diberikan pelayanan selanjutnya agar dia dapat lebih baik. Kemudian kedua itu bisa juga dia memberikan umpan balik terhadap sesama teman untuk mengetahui antara teman yang satu dengan teman yang lain. Mungkin itu, Mem. Siap Ibu, cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Pemaparan saya tentang asesmen proses dan asesmen hasil pada sesi sinkronis ini mungkin sudah sampai di sini. Saya akhirin. Saya kembalikan kepada moderator Bu Rika. Silakan Bu Rika. Ya, terima kasih Bu Eko atas pemaparannya ya. Kita dapat ilmu baru. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa memang kita harus menerapkan kepada peserta didik itu lebih banyak mengenai proses daripada hasil. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa peserta didik kita ini selalu mengejar nilainya yang tinggi, tapi di dalamnya nggak ada isinya, seperti itu ya. Jadi kita memang harus menerapkan ini berulang-ulang kali, lebih lagi karena memang proses itu lebih mengena ya, lebih lama ada dalam diri peserta didik daripada cuma nilai. Oke. Untuk hari ini
kita dapat ilmu yang bermanfaat. Semoga ini bisa kita terapkan dalam mempelajari kita. Sebelum kita akhiri sesi ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam membawa acara ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.